Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pajak internasional dengan mata kuliah manajemen perpajakan. Dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CIG NR CSRS, disusun oleh Rio Andreas Sinaga dengan NIM C0D020002. Pajak internasional, pemenuhan ketentuan perpajakan yang terkait dengan luar negeri, terdiri dari PPh pasal 24 dan PPh pasal 26. Perencanaan pajak dalam konteks transaksi di luar negeri. Yang pertama, penentuan jurisdiksi pemajakan, transfer pricing, perjanjian penghindaran pajak berganda. Faktor yang mempengaruhi transaksi internasional yang pertama itu ada teknologi informasi, transportasi, globalisasi, FTA, EPA, dan other multilateral CO operation. Tingkat ketergantungan, isu klasik pajak internasional itu terdiri dari transfer pricing, double taxation, harmful tax competition, electronic commerce, special purpose vessel, dan tax haven countries. Isu terkini pajak internasional, treaty shopping, contract manufacturing, beneficial owner, mutual agreement procedure versus tax arbitration. Aspek internasional dalam Undang-Undang PPh. Yang pertama, subjek pajak, objek pajak, BUT dan Kantor Perwakilan Dagang Asing, SAR, Related Party, Arm's Length Branch, Controlled Foreign Company. Yang kelima, pemotongan PPh pasal 21 atau 26. Yang keenam, kredit pajak luar negeri dan sumber penghasilan. Subjek pajak, domisili principle, quantitative test or qualitative test. Yang ketiga, incorporation. Yang keempat, effective management. Catatan, itu ada scope of tax obligation, double taxation due to dual residence cannot be avoided. Objek pajak itu terdiri dari worldwide income versus global incomes, LTP of incomes, tax object, final dan non-final, foreign tax credit claims. Bentuk usaha tetap dan kantor perwakilan dagang asing. Itu ada perusahaan PMA versus BUT versus KPDA. Pengertian PUT dan jenis BUT atau aset tipe, aktif tipe, insurance tipe, dan agensi tipe. Perlakuan perpajakan sama dengan WP dan WPDN. Cakupan penghasilan, branch profit tax, dan intensif pajak. Kredit pajak luar negeri dan sumber penghasilan. Yang pertama, itu ada expansion versus credit method. Yang kedua, full exemption dan exemption with progression. Full credit dan ordinary credit. Ordinary credit per country limitation source rule. Tax reality, bilateral tax agreement, division of taxing rights, spirit DTA combat of tax evasion, objective DTA combat of tax evasion, cash flow saving, non-discrimination, all map for tax dispute settlement. Outlook kebijakan perpajakan internasional itu ada beneficial owner, B atau H atas penghapusan utang luar negeri, then purchase rule, themselves of sales rule, worldwide employment rule. Pasal 18 ayat 3 C, penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Pasal 18 ayat 3D itu bunyinya sebagai berikut. Besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali
Dalam hal memberi kerja, mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut. Comparability analysis. Faktor-faktor yang menentukan perbandingan. Yang pertama, karakteristik barang dan jasa. Yang kedua, analisis fungsional atas kegiatan usaha yang dilakukan, risiko yang ditanggung, dan aktiva yang dipergunakan dalam kegiatan usaha. Syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak, cara pembayaran, jangka waktu pembayaran, volume penjualan, jaminan yang diberikan. Lingkungan ekonomi, itu ada geografi, kompetisi bisnis, permintaan, penawaran, regulasi pemerintah, dan produk pengganti. Strategi bisnis yang dijalankan perusahaan itu pengembangan produk baru dan penetrasi pasar. OECD Guidance List tentang PP Methods. Tidak ada satu metode yang tepat untuk dipergunakan dalam setiap situasi yang ada. Wajib pajak tidak dipersyaratkan untuk menentukan harga pasar wajar melalui pendekatan berbagai metode yang ada. Sedangkan di Amerika Serikat, wajib pajak diharuskan menentukan harga pasar wajar melalui berbagai metode yang ada. Setelah itu, wajib pajak diminta untuk memilih salah satu metode yang dipakai sebagai penentuan harga pasar yang paling baik atau best method rule. Metode tradisional yang terdiri dari CUP, resale price, dan cost plus lebih diutamakan daripada metode transactional profit. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.